Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian lumut daun, ciri-ciri, siklus hidup, habitat, serta manfaat dari lumut daun. Pengertian lumut daun. Lumut sejati atau disebut juga dengan lumut daun atau Bryophyta, juga nama lainnya yaitu musky, adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan laut atau Bryophyta. Lumut ini disebut sebagai lumut sejati karena bentuk tubuhnya seperti tumbuhan kecil yang memiliki bagian akar atau rhizoid, batang, dan daun. Lumut ini merupakan kelompok lumut terbanyak dibandingkan lumut lainnya, yaitu sekitar 10.000 spesies, karena kurang lebih terdapat 12.000 jenis lumut daun yang ada di alam ini. Ciri-ciri lumut daun. Sel dalam lumut memiliki sifat eukariotik. Daunnya bisa menahan air karena tersusun dari lapisan lilin. Ciri-ciri tanaman lumut selanjutnya adalah tanaman lumut direproduksi menggunakan spora. Tanaman lumut memiliki sifat diploid, yakni sporangium dan zigot yang menjadi fase sporopit. Ketika zigot akan berkembang pada embrio, gametangium betina masih berada di embrio. Sperma dihasilkan dari Antheridium sonovum yang diproduksi oleh Aregonium. Pertumbuhan batang bersifat primer, yakni tidak menjadi lebar tetapi tinggi. Hidup dan koloni yang berkelompok. Siklus hidup lumut daun. Lumut atau Bryophyta mengalami dua fase dalam daur hidupnya, yaitu fase gametofit dan fase sporopit. Fase gametofit merupakan tumbuhan lumut yang sering kita lihat sehari-hari. Gametofit adalah tumbuhan lumut yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Sedangkan fase sporopit adalah tumbuhan lumut yang terdapat dalam keadaan menghasilkan spora. Fase gametofit dalam daur hidup tumbuhan lumut lebih dominan dibandingkan dengan fase sporopitnya. Lumut bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual terjadi dengan penyatuan gamet betina yang dihasilkan dari Archegonia berupa sel telur dan gamet jantan yang dihasilkan dari Antheridia berupa sperma. Sperma bergerak mendekati sel telur di Archegonia dengan perantara air. Pertemuan sperma dan sel telur menyebabkan terjadinya fertilisasi yang menghasilkan zigot. Zigot ini terbelah secara mitosis menjadi protonema. Protonema akan berkembang menjadi sporopit yang diploid. Sedangkan reproduksi secara aseksual akan terjadi dengan pembentukan spora. Sporangium akan menghasilkan spora yang berasal dari pembelahan secara meiosis. Spora yang dihasilkan adalah jenis spora haploid. Spora ini akan tumbuh menjadi protonema. Habitat lumut daun. Lumut daun dapat tumbuh di atas tanah-tanah yang gundul, yang periodik mengalami masa kekeringan, bahkan di atas pasir yang bergerak pun tumbuhan ini dapat hidup. Lumut daun ini juga dapat kita temukan di antara rumput-rumput, di atas cadas, pada batang-batang dan cabang-cabang, bahkan ada yang pada daun-daun, pohon-pohon, di rawa-rawa tetapi jarang di dalam air. Lumut daun atau lumut sejati dapat ditemukan di daerah kutub, tropis atau gurun. Manfaat lumut daun. Yang pertama, bisa meningkatkan kelembapan tanah sehingga tanah cocok untuk pertanian. Yang kedua, melindungi tumbuhan vegetasi perintis. Yang ketiga, menjadi obat hepatitis. Yang keempat, bisa menjadi pengganti kapas. Yang kelima, bantalan lumut di hutan dapat berfungsi untuk menyerap air dan salju. Yang keenam, jenis lumutnya tanduk dan bisa ditanam pada akuarium. Yang ketujuh, bisa melindungi benih ikan. Yang kedelapan, dapat memberikan oksidasi air pada ikan. Yang kesembilan, menjadi bahan bakar. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.